Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh kembali berjumpa di hari Selasa ini dalam Maranatha Bible Study. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah sebelumnya kita mau sama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mulia. Mari sama-sama ya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Nah, kita jumpa lagi dalam Bible Study atau pemahaman Alkitab. Sekali ini kita akan belajar bagaimana mengenai nasib bangsa-bangsa dan manusia. Karena dunia ini kan kita sudah tahu akan berlangsung sekian, dan lalu bagaimana. Nah, lalu saudara dalam pelajaran doktrin GSCA, saudara bisa lihat ini pelajaran ke-15 dengan judul Nasib Bangsa dan Manusia. Coba kita perhatikan bagaimana untuk nasib dan bangsa
di dunia ini. Baik, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar pada hari ini untuk mengetahui tentang nasib manusia, nasib bangsa-bangsa yang ada di bumi dan yang lain-lain. Kami pengen tahu, kami pengen mengetahui apa yang akan terjadi. Karena kami tahu di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah menuliskan hal-hal yang dahulu dan hal-hal yang akan terjadi. Yang Engkau katakan di dalam istilah kami itu adalah nubuat. Nubuat adalah hal yang akan terjadi dan itu pasti terjadi karena Tuhan yang memberitahukannya. Biar kami dapat mengerti ya Tuhan, dan biar hidup kami menjadi berarti dan hidup kami dapat berfungsi sebagaimana Tuhan inginkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana nasib bangsa dan manusia. Kita akan lihat. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita sudah tahu bahwa semua kita pasti mati. Dan saya bacakan Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, saudara, engkau mesti mengerti, engkau yang dengar pada hari ini mungkin yang muda, tapi yang muda jangan pikir itu tidak mati lagi. Biasanya kalau masih muda itu tidak mempunyai pikiran dia bakal mati, enggak itu biasanya. Karena saya juga pernah jadi muda, terus saya muda dulu, saya tidak punya pikiran saya akan bakal mati dan bakal sakit-sakit, tidak ini kan. Tetapi setelah sekian, ya kan, nah baru saya mengerti bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Jadi kita hidup sekali, mati sekali. Nah, sesudah kita mati ada apa? Ya kan, apakah kita tidur, ya kan? Enggak. Alkitab tidak mengatakan tidur karena manusia mempunyai roh. Ketika saudara mati, saya mati, tubuh kita masuk ke dalam tanah. Tubuh ini kan saudara pelan-pelan dimakan oleh cacing dan sama dengan tanah. Tetapi roh kita, roh manusia dan jiwa manusia itu dia naik. Naiknya ada dua tempat. Satu yang namanya surga dan satu tempat ke bawah yang namanya neraka. Nah, kita tidak bicara tentang surga dan neraka belum, tetapi nanti minggu-minggu depan kita akan bicara tentang surga dan neraka itu. Ya kan, apakah surga itu ada, apakah neraka itu memang ada atau hanya untuk nakut-nakuti orang. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang lebih mengherankan, ini saya ambil dari kitab Yohanes, yang lebih mengherankan lagi akan tiba waktunya ketika semua orang mati yang ada di dalam kubur akan mendengar suara anak manusia, yaitu aku. Saudara, ayat ini mengatakan begini, suatu hari tiba nanti semua yang meninggal, baik itu di zaman dulu, zaman Adam dan Hawa maupun zaman hari ini nih, dan zaman ke depan, ya kan, mereka semua akan mendengar suara anak manusia. Suara anak manusia yaitu Yesus. Nah, ayat 29, lalu mereka semua akan bangkit dan keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing. Walaupun mereka sudah jadi tanah kan, yang sudah hidup benar, yang diselamatkan, maksud tadi yang percaya pada Tuhan Yesus, akan mendapat hidup selama-lamanya. Tetapi aku akan menghukum mereka yang sudah hidup dalam kejahatan. Yohanes 5, 28, 29. Demikian juga dalam kitab Daniel 12 ayat 2. Jadi dalam kitab Daniel perjanjian lama mengatakan bahwa semua orang yang mati itu pasti mendengar suara Tuhan. Dan mereka akan dibangkitkan. Nah, saudara, inilah yang akan kita lihat, ya kan, bagaimana keadaan mereka dan nanti. Tapi sebelumnya saudara, saya akan potong sebentar supaya saudara dapat mengerti. Nah, ini zaman Yesus, saudara bisa lihat di tayangan, Yesus naik ke surga. Nah, kemudian satu waktu lagi, Yesus akan mengangkat kita, akan mengangkat anak-anak Tuhan
di awan-awan. Jadi begini, Yesus akan turun di awan-awan, Yesus tidak turun ke bumi, tidak. Jadi saya ulang lagi, Yesus ada di awan-awan dan kita yang mati dalam Yesus akan bangkit lebih dahulu, lalu kita yang hidup akan diangkat. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 4. Nah saudara, itulah yang dikatakan akhir zaman. Nah, dalam akhir zaman itu terdapat 7 jenis orang Kristen, 7 jenis gereja. Saya tidak buka lagi ini, saudara bisa lihat dalam pelajaran yang beberapa bulan yang lalu yang kau bisa lihat. Ya kan, yang kau bisa lihat dalam YouTube itu ada semua lengkap dalam pemahaman Alkitab ini. Nah, saudara, setelah diangkat maka bumi ini akan mengalami 7 tahun kesusahan besar. Nah, itu ada 7 malapetaka meterai, 7 sangkakala, 7 malapetaka. Nah, saudara, selama 7 tahun waktu kita pengangkatan, kita memasuki perjamuan kawin anak domba Allah di surga. Saya ulang lagi, di surga itu bukan tempat kita selama-lamanya. Surga itu adalah intermediate state atau tempat sementara atau waiting room, ruangan tunggu untuk masuk yang lain, untuk masuk ke dalam kekekalan. Tapi saudara itu ada, kalau kita diangkat, maka itu terjadilah pesta perkawinan anak domba Allah selama 7 tahun. Nah setelah 7 tahun, saudara perhatikan di sini, yang kau bisa lihat dalam tayangan ini, maka Yesus turun, datang kedua kali. Jadi Yesusnya itu turun di bumi dan Yesus menginjak di bumi dan dia akan turun itu di Yerusalem. Dia akan masuk melalui pintu gerbang timur. Nah, setelah Yesus turun, saudara, apa yang terjadi dalam dunia ini nih? Dunia ini terjadilah 1000 tahun damai. Nah, inilah yang dikatakan istilah zaman baru. Jadi kalau yang kau lihat dalam Alkitab, Yesus katakan zaman baru. Nah, itu maksud tadi. Jadi saudara, selama 1000 tahun itu di bumi. Nah, yang akan kita lihat ini adalah terutama sekali dalam kerajaan 1000 tahun yang kita akan lihat ini nih, dalam pelajaran ini. Nah, jadi saudara sekalian, nah, setelah 1000 tahun, saudara, iblis itu lepas. Jadi waktu Yesus turun, saya ulang lagi, waktu Yesus turun dari surga ke Yerusalem, iblis itu diikat. Ya kan, diikat di sini. Nah, dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai 3, maka setelah pemerintahan 10 tahun Kristus, iblis akan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Jadi saudara sekalian, selama 1000 tahun kita di bumi, saudara, di bumi, saya ulang lagi, di bumi itu dalam alam roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saudara 1000 tahun di bumi. Nah, itu selama 1000 tahun di bumi, iblis itu diikat, dimasukkan dalam penjara oleh Tuhan. Termasuk nabi-nabi palsu, termasuk antikris, semuanya diikat oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu sebetulnya bukan tempat selama-lamanya, tetapi neraka itu adalah intermediate state atau waiting room, ruangan tunggu untuk masuk ke dalam neraka yang sebetulnya. Nah, jadi saudara, setelah 1000 tahun, iblis itu dilepaskan oleh Tuhan dalam waktu yang singkat. Nah, saudara, apa yang terjadi ini nih? Nah, saya mundur lagi ke belakang. Ketika Yesus turun ke bumi, orang-orang benar dihakimi untuk diberi kedudukan. Saudara bisa lihat gambar ini. Jadi saudara, waktu Yesus turun, ya kan, engkau bisa lihat gambar ini, itulah yang akan terjadi. Tapi itu masih dalam imajinasi kita. Ketika Yesus turun ke bumi, semua orang benar dihakimi. Dihakimi itu maksudnya itu untuk diberikan kedudukan, bukan dihakimi untuk masuk hukuman, bukan. Kita lihat ayatnya di sini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
Ya, saudara bisa lihat di sini, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Saudara, mereka yang dipenggal karena kesaksian mereka tadi itu, mereka hidup kembali dan kemudian oleh karena firman mereka dianiaya lalu mereka mati dan dipenggal. Dan yang ketiga, yang tidak menyembah binatang itu. Dan yang keempat, binatang itu dan patungnya. Yang keempat, dan yang tidak juga menerima tandanya. Maksudnya itu tanda 66 itu daripada iblis pada dahi dan tangan mereka. Mereka akan hidup kembali. Saudara perhatikan di sini. Mereka akan hidup kembali. Jadi pada zaman 7 tahun aniaya itu, saudara, manusia di bumi harus pakai tanda di dahi dan di tangan. Nah, kalau mereka tidak pakai tanda di dahi dan di tangan, mereka akan dibunuh. Nah, mereka yang dibunuh ini adalah anak Tuhan yang ketinggalan pengangkatan, yang tertinggal. Dalam pengangkatan, anak Tuhan masih tertinggal dan mereka setia. Tetap setia, mereka tidak mau menyembah. Nah, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi saudara sekalian, Wahyu 20 ayat 4 mengatakan bahwa ketika Yesus turun di bumi dan saudara, lalu Yesus memberikan penghakiman atau kedudukan kepada mereka tadi. Nah, jadi saudara di sini mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi kalau engkau lihat ayat yang lain, mereka akan memerintah sebagai raja dan imam-imam. Ada yang sebagai raja, ada yang sebagai imam. Raja tadi saudara sepertinya kepala RT, anak Tuhan. Ya kan, lurah, anak Tuhan. Ya kan, seperti itu nih. Kemudian wali kota dan sebagainya, semuanya anak Tuhan bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Saudara, saya bisa membayangkan, ya kan, inilah harapan saya pada saudara semua, saya akan ada di sana selama 1000 tahun dalam memerintah atau sebagai imam. Jadi saudara sekalian, saudara yang terima Tuhan pada hari ini, yang percaya pada Yesus, kami hanya minta bertahan. Saudara bertahanlah, jangan menyerah. Engkau bertahan terus dan engkau akan menjadi pemenang. Jadi terus usahakan hidupmu, walaupun kita dapat tekanan seperti saat ini kan, adanya pandemi, kan kita cukup stres dibuatnya kan oleh pandemi ini. Kemudian ada resesi lagi dan sebagainya. Saudara bertahanlah dan jangan takut. Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Dia akan memelihara engkau dan saya. Jangan takut. Burung saja Tuhan jaga kan. Yang tadi, nah saudara, kita masuk lagi di sini. Tetapi orang-orang mati yang lain, maksudnya yang tidak dalam Tuhan, saya ulangi ayat 5 ini, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa berakhir, sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi saudara, ketika Yesus turun di Yerusalem, kita yang sudah mati dalam Tuhan atau yang naik tadi itu akan dalam pengangkatan, saudara, mereka ini tidak akan mati lagi. Tetapi mereka yang tidak dalam Tuhan Yesus, mereka yang masih hidup, tidak mau menerima Tuhan Yesus dan mereka mati, saudara, mereka ini tidak dibangkitkan. Ayat ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia pribadi yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi artinya kita yang sudah dibangkitkan tidak ada kematian yang kedua. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Tadi kan ayat yang keempat dikatakan raja, dan di sini juga diulang lagi, dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia berapa lama? 1000 tahun. Jadi saudara, yang ke-6 di sini adalah saudara nanti dan saya, itulah harapan kami, adalah doa kami,
engkau dan saya adalah akan menjadi imam-imam atau menjadi raja-raja selama 1000 tahun. Bukankah itu, katakan amin? Nah saudara, engkau mesti punya pandangan ke depan loh. Punya pandangan jauh ke depan. Nanti dalam 1000 tahun apa yang terjadi pada saya. Nah saudara, pada hari ini dunia ini belum masuk 7 tahun aniaya, belum. Tetapi dunia ini akan memasuki 7 tahun masa aniaya. Kapannya kita tidak tahu, tetapi yang jelas pasti terjadi. Dan apa yang terjadi dalam Alkitab ini, bahwa Yesus akan turun di Yerusalem, lalu terjadilah 1000 tahun damai di bumi karena Yesus sebagai Tuhan di Yerusalem. Dan ini pasti terjadi. Bisa katakan amin. Saudara, ini bukan dongeng, ini pasti terjadi. Nah, berbahagialah kalau engkau bisa percaya. Lalu ayat ke-7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi saudara, setelah 1000 tahun, tadi iblis dilepaskan, ya kan, dari penjaranya. Dan ayat 8, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara, iblis ini sudah diikat 1000 tahun, tetapi dilepaskan. Saudara, dia dengan buas, dengan cepat, dia pergi ke 4 penjuru bumi, lalu dia mengumpulkan manusia pada waktu itu untuknya mempunyai pikiran melawan Tuhan. Nah saudara, kita tentunya mempunyai pikiran ya, kenapa Tuhan mau lepaskan, ya kan ini, ya kan. Nah, jadi saudara, kalau menurut saya, ini mungkin menurut saya adalah karena Tuhan itu adil. Saya ulang lagi, Tuhan itu adil, ya kan. Dia sudah diikat 1000 tahun, dilepaskan sebentar, lalu Tuhan itu memang adil, mau melihat iblis ini bertobat apa enggak. Yang jelas iblis tidak akan bertobat. Tetapi keadilan Tuhan, Tuhan itu maha adil, amin. Dia cukup adil, saudara. Dia tidak mau menjatuhkan keputusan yang tidak baik, tetapi Tuhan itu adil. Jadi Tuhan itu melepaskan iblis dalam waktu singkat setelah 1000 tahun di bumi ini. Nah, selama 1000 tahun, Kristus, ya kan, Yesus yang menjadi raja, semua penduduk bumi ini nih telah merasakan indahnya bersama dengan Tuhan. Ini sudah jelas. Jadi selama 1000 tahun saudara tidak ada gempa bumi, selama 1000 tahun tidak ada pandemi, selama 1000 tahun tidak ada virus, tidak ada corona, tidak ada kematian, saudara. Ya kan, selama 1000 tahun, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, dalam Yesaya dikatakan bahwa serigala bisa kita ajak main. Saudara, serigala, singa tidak akan makan manusia. Engkau bisa main dengan ular kobra. Ular kobra tidak akan memangut atau menggigit kita. Enggak. Ya kan, inilah yang dirasakan selama 1000 tahun damai di bumi. Semua penduduk bisa rasakan tadi. Nah, memang selama 1000 tahun tadi saudara, ada yang bukan anak Tuhan di sana, ada. Jadi ada yang sisa-sisa dalam peperangan 7 tahun itu, ya kan, saudara, masih ada orang yang belum percaya, tetapi mereka masuk ke dalam 1000 tahun, ada ini nih. Nah, saudara sekalian, tetapi sebagian penduduk bumi masih tetap mengikuti iblis. Nah, di sini saudara, jadi sudah merasakan keindahan sama Tuhan, sudah melihat kemuliaan Tuhan, sudah merasakan adil dan damai sejahtera, tetapi mereka tetap mengikuti iblis ketika iblis dilepaskan. Nah saudara, kita ambil dalam ayat Yesaya 26 ayat 10, meskipun engkau Tuhan menunjukkan kemurahan-Mu kepada orang jahat, mereka tidak akan menjadi baik. Mereka masih terus melakukan yang jahat di negeri yang berhukum dan tidak mau menghormati keagungan-Mu. Jadi saudara, dalam Yesaya Tuhan sudah ngomong pada Nabi Yesaya, penduduk dunia ini walaupun sudah dikasih tahu yang baik, walaupun mereka mengalami yang baik, mereka tetap tidak akan menjadi baik. Jadi saudara,
kalau boleh saya katakan, mereka tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Jadi tetap keras. Nah saudara, ini bukan salah Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan kepada mereka. Nah, lalu saudara, iblis tadi itu naik, ayat 9, naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Jadi iblis itu dengan manusia yang ada di bumi, setelah 1000 tahun, mereka datang ke semua daratan, mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dan kotanya dikasih itu. Jadi saudara, mereka mencari orang anak Tuhan atau orang Kristen pada waktu itu, dan kota-kota yang anak Tuhan mereka duduki lagi, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudara, Tuhan tetap mengkontrol. Tuhan tetap mengendalikan bumi ini. Jadi jangan saudara katakan Tuhan tidak mengendalikan bumi ini. Dalam masa pandemi, Tuhan masih mengendalikan bumi ini. Dia tidak lepaskan saudara. Jadi jangan dikatakan ini kejadian tanpa kontrol Tuhan. Bukan. Nah ayat ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang, tempat antikris, dan nabi-nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudara, iblis tadi itu kan sudah tahu mereka tidak akan menang. Tetapi mereka tetap mau melawan Tuhan. Tidak akan menang, tetapi dia mau lawan Tuhan. Saudara, dalam waktu singkat ada api menghanguskan mereka dan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Siang dan malam mereka disiksa. Itulah ayatnya ke-10. Lalu aku melihat tahta agung yang putih, dan dia yang duduk di atas tahta itu adalah yang maha mulia. Dia begitu mulia sehingga cahayanya bersinar, langit dan bumi tiba-tiba lenyap seperti cahaya matahari yang panas melenyapkan awan-awan. Jadi saudara, setelah 1000 tahun maka ada tahta putih. Tahta putih yang agung, yang berkilau-kilauan. Nah disitulah kalau engkau lihat dalam Wahyu berikutnya, itulah langit dan bumi lenyap. Maksudnya bumi itu bukan bumi kita ini nih, tetapi planet-planet yang lain itu lenyap, termasuk matahari lenyap, bulan juga lenyap. Nah saudara, kita masuk di sini. Nah ini yang dikatakan tahta putih tadi. Nah lalu terjadilah tahta putih, Tuhan itu turun, Tuhan itu namanya Yesus. Tetapi sebelumnya saya akan potong dulu ayat Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu apa? Seluruhnya kepada anak. Jadi saudara bisa lihat di sini dalam Yohanes pasal 5, 22, Bapa di surga tidak menghakimi, tetapi dia serahkan semuanya kepada Yesus. Yesus waktu dia menjadi manusia, dia ngomong itu, aku datang bukan untuk menghakimi kamu, aku datang bukan untuk menghakimi kamu, tidak. Tetapi aku datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi saudara sekalian, pada hari ini, saat ini, Yesus pun mau menyelamatkan saudara. Yesus tidak menghakimi. Jadi saudara, engkau jangan menghakimi orang lain. Engkau jangan menghukum orang lain. Apalagi engkau menghakimi, ya mungkin bapak itu atau ibu ini, saudara, bukan hakmu. Jadi saudara sekalian, Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi pada hari ini adalah masih masa anugerah, masih masa kasih karunia. Engkau datanglah kepada Tuhan Yesus saat ini saudara, jangan nunggu nanti. Saat ini engkau perlu datang kepada Tuhan. Dan saat ini engkau perlu memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah berita baik, bukan berita beban berat, bukan. Engkau kalau bisa melayani, kalau engkau bisa memberitakan Injil, itu adalah sukacita untuk engkau. Tidak semua orang bisa melayani. Jadi melayani bukan beban berat. Kalau engkau bisa memberi, itu engkau bukannya beban berat, tapi sukacita untuk memberi, sukacita untuk melayani,
Amin. Sukacita untuk mempercayai Tuhan. Sukacita untuk saudara dalam penderitaan. Sukacita datangnya daripada Tuhan. Lain dengan bahagia. Saudara, saya masuk di sini ya. Nah, lalu saudara apa terjadi? Ayat 12. Kemudian saya melihat bahwa semua orang mati yang lain. Saudara perhatikan di sini. Maksudnya di sini adalah mereka yang mati tidak dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka tadi mati waktu 1000 tahun, mereka tidak dibangkitkan selama 1000 tahun, mereka masih dalam neraka. Tetapi kita selama 1000 tahun telah dibangkitkan, ya kan, mereka yang meninggal tadi itu dibangkitkan, dan mereka yang turun juga dari surga, mereka telah diberikan kedudukan sebagai raja-raja dan imam-imam. Nah, saudara, saya ulangi ini. Kemudian saya melihat bahwa semua orang mati yang lain hidup kembali. Jadi saudara, kalau dikatakan hidup kembali, apa artinya? Rohnya akan hidup kembali, jiwanya ada, tubuhnya ada. Jadi kalau dikatakan hidup kembali, saya ulang lagi, maka orang itu dihidupkan kembali walaupun sudah mati sekian ribu tahun, mungkin sudah tubuhnya bersatu dengan tanah, karena kita dari tanah, kan kita dari tanah, jadi ini gampang bersatu. Saudara dihidupkan kembali dalam roh, dalam jiwa dan tubuh. Mereka yang tadi dihidupkan kembali, mereka berdiri di hadapan tahta itu, baik yang dahulu mempunyai kedudukan tinggi maupun rendah. Jadi saudara, mereka ini dihidupkan kembali lalu berdiri di atas tahta itu. Saudara, yang di tahta itu, saudara, kalau saya mau jelaskan, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Yesus akan menghakimi. Yesus katakan, nanti aku datang sebagai hakim. Saat ini saudara, dia bukan hakim, dia adalah juru selamat. Ya kan, Isa Al-Masih yang menyelamatkan manusia. Isa Al-Masih, Yesus Tuhan. Jadi saudara, mereka akan berdiri yang punya dulu kedudukan, mungkin sebagai pengusaha, sebagai rakyat, mungkin sebagai raja, mungkin sebagai apa segala macam. Kemudian buku-buku, soal perhatikan sini, buku-buku catatan tentang perbuatan mereka. Jadi ada 2 buku di sini tentang perbuatan mereka itu dibuka. Oh, kamu buat amal yang bagus, ya kan, kamu buat sedekah di sini bagus, kamu menolong orang sini bagus, ya kan, kamu buat perbuatan yang baik, semua dicatat. Kemudian perbuatan yang jahat pun semua dicatat di situ. Jadi saudara, apa yang engkau buat pada hari ini itu sudah sepertinya itu disuting, ya kan, oleh Tuhan di dalam bukunya dan taruh dalam buku. Nah, jadi saudara, kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibukakan. Lalu buku yang kedua, dan satu buku lagi juga dibuka, yaitu buku kehidupan. Lalu mereka dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing sesuai dengan yang tertulis di dalam buku-buku itu. Wahyu 20:12. Maksudnya begini, saudara, yang kau bisa lihat gambar ini, maka kita lihat umpama tadi ada gambar bapak ini yang pakai jas hitam, berdiri, lalu dibuka buku tadi. Dibuka perbuatan bapak itu, yang baik dan yang tidak baik. Yang baik dan dengan dosa. Lalu saudara, andai kata, ternyata perbuatan baiknya banyak, dosanya sedikit, saudara ini kan. Nah, lalu tetapi buku yang kedua, dibuka lagi buku yang kedua, nama bapak itu ada dalam buku kehidupan. Jadi walaupun bapak itu mempunyai perbuatan baik yang banyak, amalnya banyak, ya kan, segala macam tadi banyak, tetapi nama dia tidak ada di dalam buku kehidupan. Nah, saudara, itu andai kata ini saya, menurut saya nih, andai kata. Tetapi menurut saya lagi, kalau kita dibuat buku, dibuka perbuatan baik saudara, perbuatan baik saya, amal saya, sedekah saya dibandingkan dengan dosa, tentunya banyaklah dosa. Ini saya ini nih, ya kan? Saya tidak tahu dengan saudara, tapi indahnya saya dengan saudara, nama saya ada dalam buku kehidupan, yaitu saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi nama saya ada dalam buku kehidupan.
Nah, jadi kita masuk di sini. Nah, penghakiman tahta putih besar memutuskan penempatan terakhir dari orang-orang yang tidak diselamatkan. Jadi saudara, ketika mereka dibuka, namanya tidak ada, lalu saudara dia akan dihukum. Jadi tidak ada yang namanya reinkarnasi. Jadi tidak ada nanti dia kembali jadi manusia, atau manusia itu jadi hewan, hewan jadi manusia, itu tidak ada. Tidak ada reinkarnasi. Keputusan tersebut tidak dapat diubah lagi. Ya kan saudara, sebab yang menghakimi itu adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia pernah menjadi manusia. Nah, jadi saudara, keputusan tersebut tidak bisa diubah lagi. Dan tidak ada bisa naik banding. Kalau di bumi kan dalam pengadilan negeri, engkau naik banding pengadilan tinggi. Naik banding lagi kasasi kan, dan sebagainya. Tetapi saudara, Yesus hakim yang adil. Sekali dia mengadili, hukumannya tetap adil. Nah saudara, Alkitab tidak mengajarkan pemusnahan orang fasik. Jadi begini, oh ya kamu berdosa, lalu kamu dimusnahkan, lenyap. Tidak ada. Karena manusia itu terdiri dari roh. Roh itu asalnya dari roh Tuhan. Dalam kitab Kejadian, roh itu tidak bisa mati-mati. Jadi saudara, tidak diajarkan pemusnahan orang fasik atau orang berdosa itu dimusnahkan, lenyap. Habis dia, tidak ada. Dan juga di nirwana tidak ada juga tanpa pikiran. Ketika kita ada di surga atau di nirwana, pikirannya ada, rohnya ada, jiwanya ada. Tetapi tubuhnya tidak ada, saudara. Nah, artinya tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Jadi saudara, setelah kematian, apakah bisa bertobat lalu masuk ke surga? Saya jawab di sini saudara, Alkitab tidak menulis ada kesempatan naik banding setelah kematian. Di dalam kematian itu akan diputuskan dalam pengadilan. Setelah 1000 tahun, pengadilan dibuka perbuatan semua manusia, perbuatan dia, lalu buka buku kehidupan. Setelah itu saudara, mereka ini akan dihukum selama-lamanya. Lalu apakah ada naik banding? Tidak ada. Tidak ada naik banding dan juga tidak ada reinkarnasi. Nah saudara, di sini ayat ke-10, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara perhatikan sini, lautan api dan belerang. Jadi bukan hanya api tetapi belerang. Ini belerang ini sama yang Tuhan berikan pada Sodom dan Gomora, yaitu tempat binatang. Binatang itu antikris dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai kapan? Selama-lamanya. Sudah tahu selama-lama itu 1000 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, 1 triliun tahun. Tidak ada waktunya. Jadi saudara, doa kami adalah supaya saudara jangan masuk ke sini. Bisa katakan amin. Saudara, nanti kita akan belajar, jangan katakan begini, oh di surga itu bosan ya, selama 1000 tahun dengan Tuhan itu bosan. Saudara, memang ada pengajaran itu yang menyesatkan. Saya jawab, tidak membosankan, bahkan itu tak ada tempat kreativitas yang luar biasa. Saya masuk lagi di sini. Kemudian, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan itu, saudara perhatikan di sini, dalam buku kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, setiap orang yang berdiri di tahta putih tadi tidak ada dalam buku kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api, dan akhirnya kuasa kematian dan kuasa kerajaan maut dilemparkan juga ke dalam lautan api itu yang disebut kematian tahap kedua. Tidak ada lagi kematian. Kuasa kematian sudah lenyap. Saudara perhatikan di sini.
ayat 14 dan 15, nama seorang itu, setiap nama yang tidak terdapat dalam buku kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan kemudian saudara, iblis juga dilemparkan ke dalam lautan api itu, iblis. Antikris juga dilemparkan ke sana. Nabi-nabi palsu, mereka yang tidak percaya pada Yesus, dimasukkan ke dalam lautan api itu. Nah, itulah yang disebut kematian tahap kedua. Kematian tahap kedua. Setelah itu saudara, tidak ada lagi kematian, kuasa kematian sudah lenyap. Nah, saudara, di sini artinya musuh terakhir akan dibinasakan ialah kuasa kematian. 1 Korintus 15 ayat 26 gini. Maksudnya musuh kita, musuh manusia ini yang terakhir adalah kematian. Jadi saudara, setelah 1000 tahun kita tidak akan mengalami kematian, tidak. Ya kan, setelah 1000 tahun, saudara dalam 1000 tahun itu, maka Tuhan akan berikan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Lalu nanti kita dalam pelajaran berikut, maka turunlah Yerusalem baru. Jadi artinya itu Yerusalem baru itu ke bumi. Jadi terjadilah kepaduan antara surga dengan bumi ini. Tapi itu nanti kita akan belajar minggu-minggu depan. Jadi saudara sekalian, kesimpulan pada kita pada hari ini adalah musuh terakhir. Musuh kita ini adalah kematian. Jadi musuh kita itu bukan manusia, amin. Musuh kita itu bukan manusia, bukan. Jangan engkau mempunyai musuh, tetapi itu manusia, jangan. Kalau engkau musuhmu manusia, engkau salah, engkau keliru. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah iblis. Jadi sekali lagi saudara, musuh saya adalah iblis. Musuh kita yang terakhir adalah kuasa kematian. Nah, saudara, kita buat kesimpulan di sini. Manusia berdosa itu mati, masuk di kuburan. Itu yang sudah jelas. Lalu saudara, manusia ini yang berdosa ini, manusia berdosa setelah 1000 tahun, setelah ini, walaupun dia sudah lahir pada zaman Adam, ya kan sudah hampir 6000 tahun, ya kan nanti waktu setelah 1000 tahun, berarti 7000 tahun kemudian, itu dibangkitkan. Dalam rohnya bangkitkan, jiwanya diberikan, tubuh diberikan. Jadi saudara waktu dibangkitkan yang kedua, bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tetapi dikasih tubuh. Nah, masuk kekal selama-lamanya. Tetapi kita, manusia yang berdosa, kita ini yang terima Tuhan Yesus, maka saudara masuk dalam kuburan, suatu waktu sebelum 1000 tahun, kita dibangkitkan, diberikan roh, jiwa dan tubuh yang baru, lalu masuk ke dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Jadi saudara, kesimpulan kita adalah sangat penting, saudara hari ini beritakan Injil. Jadi pada hari ini saudara, beritakan Injil. Engkau bersaksi, ya kesaksianmu, imanmu kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua saudara, usahalah untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa bayangkan, bagaimana kalau ini adalah orang tuamu yang belum selamat? Bagaimana kalau ini suamimu yang belum selamat? Bagaimana kalau ini istrimu yang belum selamat? Bagaimana kalau itu anakmu yang belum selamat? Saya sangat pedih, sangat sedih, sangat pedih kalau orang yang kita kasihi belum selamat. Mungkin itu saudara, adik kandungmu. Adik saya baru tadi meninggal, telah dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh dalam Tuhan apa enggak. Ya kan, saya tidak tahu ini. Tapi saya menyerahkan pada Tuhan, dan selama dia masih hidup, saya sudah berusaha beritakan Injil. Saya berusaha untuk memenangkan jiwanya. Tapi saudara, kalau engkau sudah menangkan mereka, muridkan mereka ini. Kalau engkau sudah menangkan mereka, muridkan mereka. Karena engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai teladan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, inilah keadaan dunia yang akan datang. Bagaimana nasib para bangsa-bangsa yang kami sudah lihat tadi dalam kerajaan 1000 tahun dan setelah itu. Tapi Tuhan, biar kami pada hari ini
mempunyai hati yang belas kasihan pada jiwa-jiwa ini. Tuhan sudah selamatkan kami, dan biarlah kami dapat menyelamatkan mereka. Tuhan sudah mengampuni dosa kami, dan biarlah kami dapat mengampuni dosa orang lain. Kesalahan siapapun kami bisa mengampuni, karena dosa kami yang paling besar, Tuhan Yesus sudah ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berikan kami kesempatan terus untuk menjadi kesaksian, untuk memberitakan Injil pada mereka, dan kami terus berusaha, baik itu dalam doa kami, dalam penginjilan kami kepada mereka. Dan mereka yang sudah terima Yesus, biar melalui kami dapat memuridkan mereka. Kami memuridkan mereka Tuhan. Kami sebagai teladan, kami sebagai contoh untuk mereka ini. Terima kasih Tuhan, apa yang kami buat di bumi, itu dicatat semua dalam perbuatan buku kami, perbuatan baik kami. Apa yang kami buat pada orang lain, Tuhan catat ini semua. Terima kasih Tuhan, tetapi lebih daripada itu, biarlah nama kami yang percaya pada Tuhan Yesus ada di dalam kitab kehidupan. Nama kami ada Tuhan di dalam kitab kehidupan itu. Sehingga pada suatu waktu, ketika kami ketemu sama Tuhan, nama kami ada dan kami akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja, ada yang sebagai imam-imam dalam kerajaan 1000 tahun di bumi. Kerajaan 1000 tahun di bumi adalah dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami akan merasakan, dan tubuh kami yang terkutuk ini Tuhan sudah ubah. Itulah tujuan kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami yang sudah dengar, memberkati kami yang sudah belajar ini, dan kami bisa mengajar lagi kepada yang lain. Sehingga kami diisi dan biarlah kami tekun dalam pengajaran, dan kami dapat mengajarkan pada yang lain lagi. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi salur berkat, pakai kami untuk memberkati segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam pemahaman Alkitab ini, dan biarlah saudara semuanya menerima berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia daripada Bapa, karunia-karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus memampukan kami untuk mendapatkan kasih karunia ini, supaya kami jadi berkat bagi yang lain, kami dapat mengubah hidup mereka. Kami mohon ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.